Wawancara, ada beberapa topik lagi yang masih akan kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, musim kemarau ini biasanya identik dengan cuaca panas maksud kami, dan langit cerah tanpa hujan. Namun di tahun ini pendengar RRI, NTT mengalami fenomena unik yang disebut dengan kemarau basah, di mana hujan masih turun di beberapa wilayah meskipun musim hujan ini sudah dimulai begitu ya. Dan untuk mendapatkan informasi lebih jelas lagi terkait dengan fenomena kemarau basah ini, kami sudah tersambung dengan Sti Nenote, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, yang akan menjelaskan kepada kita pendengar RRI. Pasti selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi para pendengar RRI. Pasti silakan dijelaskan begitu kepada pendengar RRI apa yang dimaksudkan dengan fenomena kemarau basah ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saat ini sebagian besar wilayah NTT sudah memasuki musim kemarau. Jadi dari 28 wilayah zona musim yang ada di NTT, kalau zona musim itu tidak dibagi per wilayah kabupaten atau kota. Karena kita tahu wilayah kabupaten kota di NTT itu ada 22, sedangkan untuk wilayah zona musim itu kita bagi ada 28. Jadi dari 28 zona musim itu sudah ada 23 wilayah yang sudah masuk musim kemarau. Curah hujannya dikatakan sudah memasuki musim kemarau karena tidak lebih dari 50 mm dalam 1 Desember dalam 10 hari. Nah, wilayah-wilayah yang sudah masuk musim kemarau itu sekitar 23. Nah, ada 5 wilayah di wilayah zona musim di NTT yang belum masuk musim kemarau. Ya, itu salah satu itu adalah wilayah ND. Jadi Nagekeo bagian timur itu kalau di BMKG ini kita bagi itu pakai angka ya. Jadi zona musim 471 itu meliputi wilayah Nagekeo bagian timur laut, ND seluruhnya, dan Sika bagian barat. Itu belum masuk musim kemarau. Terus Tom 487 itu Kupang bagian timur laut, Timur Tengah Selatan bagian utara, dan Timur Tengah Utara bagian barat. Terus Som 488 Timur Tengah Selatan bagian tengah. Terus Som 469 Manggarai Timur bagian timur, Ngada seluruhnya, dan Nagekeo bagian barat. Terus Som 467 Manggarai Barat bagian timur, terus Manggarai bagian tengah, dan Manggarai Timur bagian tengah. Jadi ini wilayah-wilayah yang belum masuk musim kemarau ya. Kalau dari kita lihat data awal musim kemarau tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya yang belum masuk musim kemarau di bulan-bulan seperti ini itu seperti di Manggarai dan Ngada. Seharusnya Manggarai dan Ngada yang belum masuk musim kemarau. Tapi dalam tahun ini ada wilayah ND, ada wilayah TTS, Sika juga ya. Sika bagian barat yang dekat dengan ND juga belum masuk musim kemarau. Nah, dalam fenomena ini kami BMKG menyebutnya dengan kemarau basah. Kemarau basah ini di mana pada saat musim kemarau masih ada terjadi hujan. Jadi wilayah-wilayah yang tadi 23 wilayah zona musim yang sudah masuk musim kemarau itu masih terjadi hujan juga, walaupun intensitasnya ringan. Seperti di wilayah Kabupaten Kupang yang dekat dengan Kota Kupang atau Kota Kupang juga, harusnya di bulan-bulan seperti bulan Mei, bulan Juni, apalagi Juni ini itu sudah clear betul dengan tidak ada hujan, tetapi masih terjadi hujan juga. Seperti di Rote juga masih terjadi hujan, terus di Sumba juga masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan kondisi ini terjadi di seluruh wilayah NTT, di mana kondisinya yang seharusnya itu sudah clear tanpa awan sama sekali, tapi masih dominan cerah berawan, paginya cerah,
menjelang siang sampai malam itu berawan dan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Oke. Sedangkan wilayah yang belum masuk musim kemarau seperti Ende itu hujannya masih banyak. Kalau kita Iya. lihat dalam data pagi ini itu di Ende itu kategorinya kategori lebat. Iya. Kita lihat data ya kita lihat data pagi ini tuh Iya. di Ende itu hampir 24 jam dari kemarin, dari data curah hujan dari jam 8 pagi sampai jam 7 pagi ini Iya. itu Masih terus diguyur 69 hujan. mm. 69 mm itu dia kategorinya lebat. Kalau dalam 24 jam hujannya di atas 50 itu kategorinya lebat. Oke, Pak Asti, kira-kira apa yang menyebabkan sampai masih ada beberapa daerah di wilayah NTT ini masih hujan begitu, sementara harusnya sudah masuk musim kemarau? Nah, seharusnya penyebabnya itu biasa kalau kita tahu fenomena La Nina. Kalau fenomena La Ninanya itu aktif walaupun di musim kemarau, berarti masih tetap ada hujan. Tetapi kondisinya netral, tidak ada La Nina, tidak ada El Nino. Iya, iya. Dan sekarang itu walaupun sudah bulan Juni, tapi masih ada gelombang atmosfer seperti gelombang Ekatoler Rossby, terus gelombang Kelvin, terus suhu muka laut juga yang masih hangat atau masih tinggi. Nah, itu mempengaruhi masih ada hujan. Jadi tidak ada La Nina. Seharusnya kalau masih ada hujan seperti ini itu penyebab utamanya itu La Nina, di mana sudah musim kemarau tetapi karena ada fenomena La Nina ini makanya hujan masih turun ya. Makanya di musim kemarau itu ada hujan. Jadi bukan penyebab utamanya, bukan itu. Kalau kita lihat di data apa semua itu bahkan sampai akhir tahun ini pun kemungkinan kecil tidak ada La Nina. BMKG belum memprediksi adanya La Nina, ada La Nina atau kondisinya masih netral. Jadi penyebabnya itu karena masih aktifnya beberapa gelombang Rossby tadi atmosfer seperti gelombang Kelvin, gelombang Rossby, terus suhu muka lautnya yang masih tinggi, sehingga masih terjadi hujan. Ditambah lagi dengan kondisi suatu wilayah yang berada di wilayah dataran tinggi, topografinya itu mengakibatkan curah hujannya lebih tinggi dari wilayah-wilayah yang ada di dataran rendah di pesisir. Dan kenapa ND ini justru tidak masuk dalam hitungan curah hujan ringan tetapi cukup lebat begitu? Iya, kalau wilayah ND sendiri kita lihat topografinya yang masih bagus dengan wilayah-wilayah hutannya masih bagus dan wilayah-wilayah dataran tingginya yang masih banyak, sehingga masih terjadi hujan dengan intensitasnya itu sedang sampai lebat, terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi daerah Kelimutu. Itu masih termasuk hujannya lebih banyak dibandingkan wilayah dataran rendah, walaupun terjadi hujan di dataran rendah tetapi masih lebih banyaknya itu di dataran tinggi, seperti di Ngada dan di Manggarai bagian tengah, dan di TTS bagian tengah yang dataran tinggi seperti daerah Fatumlasi, daerah wilayah-wilayah dataran tingginya itu. Ini curah hujannya lebih tinggi daripada wilayah-wilayah di pesisir. Diperkirakan sampai kapan berlangsung fenomena kemarau basah ini, Pak Asti? Iya, jadi BMKG memprediksi kondisi ini bisa berlangsung sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus. Sampai Agustus. Jadi di masa aktifnya biasa kita orang awam bilang musim timur ya. Musim timur itu atau aktifnya monsun timur. Kalau bahasa meteorologinya monsun timur, tapi biasa kita orang awam sebut dengan musim timur. Itu aktifnya itu bulan Juni, Juli, Agustus. Tetapi di aktifnya monsun timur ini diperkirakan masih ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, rata-rata seperti itu, tapi ada wilayah juga yang lebat. Itu sampai diperkirakan sampai bulan Agustus. Walaupun tidak terjadi setiap hari, tetapi dalam 2 minggu atau dalam 1 minggu tuh di beberapa hari itu ada terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Pak Asti, apa yang dampak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ya, yang masih ada fenomena kemarau basah ini untuk diperhatikan begitu? Ya, baik. Walaupun masih ada hujannya, belum masih ada hujan dan hujannya di beberapa wilayah yang masih lebat dan terjadi banjir,
kami harapkan masyarakat perlu mewaspadai, terutama masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang dekat dengan bantaran sungai atau bantaran wilayah dekat kali, karena biasanya terjadi longsor atau Ya. air yang meluap kalau ada curah hujan yang tinggi. Tapi di periode Juni, Juli, Agustus ini seharusnya kita juga harus waspadai angin kencang, karena kalau aktifnya musim timur atau musim timur ini, yang perlu kita waspadai dari segi cuaca ekstrim itu adalah angin kencang, gelombang tinggi, dan angin kencang, gelombang tinggi, dan suhu yang ekstrim, suhunya menurun. Jadi cuaca ekstrim disebabkan karena aktifnya musim timur itu, yaitu angin kencang, gelombang tinggi, dan suhu yang suhu rendah. Nah, itu yang seharusnya perlu kita waspadai. Walaupun masih ada hujan, tetapi tiga cuaca ekstrim itu yang harus kita waspadai di aktifnya musim timur. Ya. Pasti, apakah fenomena kemarau basah ini pernah terjadi sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya? Iya, tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi walaupun tidak ada La Nina, tetapi pernah terjadi, tapi tidak intens setiap tahunnya. Oke. Baik, pasti terima kasih untuk waktu berbaginya bersama pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Kupang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi.